Ya mulia, aku sarankan untuk selalu waspada. Musuh ada di mana-mana. Ini salah satu caranya yang mulia. Aku tahu kau khawatir padaku, tapi kali ini keadaan tampak berbeda. Yang mulia, memperdayaimu dengan berpikir. Itu adalah salah satu cara untuk bisa menyergapmu. Dan aku tidak ingin itu terulang lagi. Atgah kan? Memang benar, Jalal. Aku tidak pantas untuk kau percayai setelah apa yang aku lakukan. Siapa yang akan mempercayaiku? Putri Nigar, tolong berbaringlah. Luka-lukamu itu masih belum sembuh. Yang mulia, Aku tahu sebenarnya kau tidak salah. Kau dituntun untuk percaya bahwa aku telah bersalah. Mungkin aku juga yang salah, tidak melakukan usaha apapun untuk memahami penderitaanmu. Aku tidak meyakinkanmu. Aku tidak tahu kau adalah kakakku. Aku tidak menyadari gejolak di hatimu. Tolong maafkan aku, Jalal. Aku sudah diberitahu bahwa kau adalah orang yang sudah menahan ibuku. Mereka juga memberitahu bahwa kau mempunyai surat dan juga harta karun dari mendiang ayah kita yang sudah diwariskan padaku. Aku tidak sadar bahwa itu adalah sebuah taktik hanya untuk menggunakanku. Mereka mengkhianatiku. Bodoh sekali aku percaya pada mereka. Mereka menghasutku kepadamu. Itulah sebabnya aku menganggapmu musuh. Jalal, aku berpikir bahwa mereka peduli padaku. Aku tidak tahu bahwa mereka hanya menggunakanku untuk melukaimu. Tapi aku menyadari bahwa mereka meracuni pikiranmu terhadapku. Dan aku juga yakin bahwa suatu hari kau akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Yang mulia benar, Putri Nigar. Kadang-kadang kita jadi tak berdaya karena situasi dan kondisi yang menjadikan kita begitu. Iya, Nigar. Kita selalu berada di sisi yang sama. Aku sependapat. Kau bersabarlah. Aku ingin kau cepat sembuh. Untungnya kebenaran sudah terungkap dan kau tidak benci pada Jalal lagi. Iya, Nigar. Ibu benar sekali. Beruntung sekali kau kembali ke tempat ini. Kalian semua begitu baik. Aku menghadapi banyak kesulitan. Aku kehilangan kasih sayang kalian selama bertahun-tahun. Sayangnya aku dipaksa untuk menjauh dari kalian semua. Mereka sudah menghasutku. Ratu Joda, kau adalah orang yang paling aku hianati. Kau bersamaku tepat dari Mathura dan kau mengurusku dengan sangat baik. Kau memperlakukanku sebagai teman, tapi aku malah mengkhianatimu. Maafkan aku, Ratu Joda. Aku mengambil keuntungan atas kepercayaanmu. Aku bahkan melukaimu dan mencoba membunuh suamimu. Jalal, aku tidak mengerti apa yang harus dikatakan untuk meminta maaf. Tidak ada yang bisa kukatakan. Seorang kakak tidak harus meminta maaf pada adiknya. Tolong jangan bersedih. Semua baik-baik saja. Setelah kau sembuh, kita berdua akan melanjutkan mencari Ratu Chan. Tuhan begitu pemurah. Aku yakin kita akan dipersatukan dengan Ratu Chan, sama seperti kami dipersatukan. Kupikir kau harus beristirahat sekarang ini. Yang mulia, kejayaan untukmu. Pangeran Mirza Hakim ada di tempat ini. Bawa dia ke dalam.
Aku baik-baik saja. Apa kau kemari hanya ingin bertemu adikmu? Apa kau tidak ingin menemui ibumu? Salam, Ibu. Semoga kau memiliki umur yang panjang. Aku senang kau kembali ke sini. Kuharap kau baik-baik saja. Aku ingin tahu bagaimana kabar Ibu. Aku baik-baik saja. Tapi aku akan lebih bahagia jika kau, anakku sendiri, berjuang dalam pertempuran ini dan berada di sisiku. Sekarang kau telah pulang. Tidak, Ibu. Kelihatannya Ibu menyimpan sebuah kesalahpahaman. Aku tidak berubah pihak. Aku datang ke sini untuk memberi Ibu pandangan. Akan lebih baik kalau Ibu kembali sadar. Perbaiki jalan Ibu. Terima saja bahwa Jalal adalah raja yang sah sebelum semuanya terlambat, Ibu. Mirza! Beraninya kau! Ibu bisa maju, kemudian bisa memenggal kepalaku. Aku tidak merasa takut pada Ibu. Itu karena kau tahu aku tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kami! Kau tetap di sini. Ibu berpikir bahwa kau datang ke sini karena telah sadar telah meninggalkan Jalal. Tapi kesetiaanmu tampaknya masih berbaring dengan Jalal. Jalal mengirimkan anakku sendiri untuk meyakinkanku berlutut di hadapannya. Jalal sama sekali tidak memintaku datang kemari. Aku datang atas kemauanku sendiri. Aku sama sekali tidak ingin menarik pedangku untuk melawan ibuku sendiri. Itulah sebabnya aku datang kemari. Aku selalu menutup mata untuk perbuatan ibu yang salah sampai sekarang, Bu. Tapi kali ini, jika ibu berani untuk melakukan sesuatu yang salah, maka hari ini juga aku berjanji pada ibu bahwa ibu tidak akan menghadapi anak ibu sendiri di pertempuran. Tapi ibu menghadapi musuh ibu. Aku sangat terkesan. Itu kata-kata yang hebat. Mungkin kau sudah lupa, anakku. Aku berkuasa atas semua wilayah, dari Kabul sampai Punjab. Sebentar lagi aku akan mengambil alih Agra dan Delhi. Ibu sudah dibutakan oleh kesombongan dan juga kekuasaan. Berhenti! Kau adalah putraku. Itu sebabnya aku ingin apa yang terbaik. Datanglah di sampingku. Setidaknya setelah pertempuran, salah satu putra mendiang Raja Humayun akan hidup untuk meneruskan nama keluarga. Aku selalu setia kepada kerajaan Mughal, Ibu. Aku setia sampai aku mati. Itu sebabnya aku berada di sini untuk memperingatkan Ibu. Jangan berani untuk merebut apa yang menjadi hak milik Jalal. Selamat tinggal, Ibu. Yang mulia, Pangeran Mirza bisa menjadi hambatan di jalan kita menuju kejayaan. Maka dari itu, jalan yang terbaik adalah dengan menghabisinya. Aku akan mengabaikanmu kali ini. Jangan pernah berani menyentuh putraku. Jika kau melakukannya, aku akan membunuhmu tepat pada saat itu. Selamat pagi, Putri Nigar. Hei Moti, apa semua ini? Ratu Joda telah mengirimkan pakaian dan perhiasan ini untukmu. Ratu Joda yang mengirimnya. Dia begitu baik. Di mana dia? Dia... Bodohnya aku untuk berpikir bahwa Ratu Joda akan menghabiskan waktu denganku setelah semua yang aku lakukan padanya. Apa yang membuatmu mengira bahwa aku tidak mau menghabiskan waktu bersamamu? Salam Ratu Joda. Salam kakak, aku tadi berdoa dulu, makanya aku kesini terlambat. Silakan, ini persembahan suci. Aku belum mandi. Tidak apa-apa, kau bisa memakannya setelah kau mandi. Aku akan letakkan di sini ya. Jika kau tidak keberatan, aku ingin bertanya.
Bisakah aku memanggilmu dengan nama depanmu seperti Yang Mulia? Ratu Joda, aku sangat berharap bahwa kau sudah memaafkanku. Aku akan senang kalau kau memanggilku dengan namaku saja. Sama seperti kau biasa melakukan sebelumnya. Baiklah, Nigar. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Sekarang, apa kau suka pakaian dan perhiasan ini? Biar aku pakaikan untuk melihat apakah mereka cocok untukmu atau tidak. Sini, Moti. Ayo kita lihat bagaimana ini terlihat padamu. Ini bagus kelihatannya. Coba lihat warna gaun ini. Ini akan terlihat sangat bagus di kulitmu. Ada apa? Kenapa kau menangis? Apa aku sudah menyinggung perasaanmu? Kenapa kau begitu baik padaku? Aku adalah orang yang melukai hatimu, tapi kau melakukan begitu banyak untukku. Aku sudah bilang padamu, aku menganggapmu sebagai teman. Kita harus membiarkan masa lalu yang sudah terjadi berlalu. Lupakanlah apa yang terjadi di masa lalu. Kau harus melihat ke depan, untuk masa depan yang lebih baik, untuk kebahagiaan yang tersimpan. Dan aku akan berhati-hati di masa depan. Aku tidak akan mengatakan apapun yang akan membuatmu ingat tentang masa lalu yang tidak menyenangkan. Aku tidak bisa melupakan apa yang aku lakukan. Sangat sulit melupakannya. Aku tahu kalau kau sedang hamil. Aku tahu bahwa kau sedang mengandung anak dari adikku. Tapi aku mencoba melukaimu. Aku sudah melakukan kejahatan. Dan aku tidak layak akan pengampunanmu. Dari mana kau tahu bahwa aku sedang mengandung? Sebelum pertempuran, aku menyelinap masuk ke dalam kemmu. Aku ingin mencari tahu apa kelemahanmu. Dan saat itulah aku melihatmu bicara dengan Rahim. Kau tahu, Rahim? Kau akan segera punya adik laki-laki kecil atau perempuan untuk bermain bersama. Lalu aku tidak perlu menyanyikan lagu pengantar tidur untuk membuatmu tidur. Kau akan sangat lelah setelah bermain dengan anakku sepanjang hari. Dan kau akan segera tidur setelah berbaring. Bahkan orang yang paling kejam dikenal mengampuni wanita yang sedang mengandung. Tapi aku begitu buta dengan salah menaruh kebencianku atas jalan. Nigar, aku belum memberitahu siapapun bahwa aku sedang mengandung seorang anak. Bahkan Yang Mulia Raja tidak tahu hal itu. Tolong jangan beritahu siapapun mengenai hal ini ya. Tapi kenapa? Jalal akan gembira mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Aku tahu itu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku belum menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahunya. Aku tidak ingin memberitahunya mengenai hal ini di medan perang. Kemarin saat aku akan memberitahunya, tiba-tiba saja kau datang dan sudah mencapai gerbang. Tapi sekarang baik-baik saja. Aku akan mengatakan padanya bahwa aku sedang mengandung. Tinggalkan kami. Kenapa kau marah, Ruqayyah? Aku marah karena kau telah melakukan sesuatu yang membuatku marah, Yang Mulia. Kau benar-benar telah menyakiti perasaanku. Kau harus mengatakan pada semua orang bahwa aku kepala permaisurimu. Tapi kebenarannya adalah bahwa kau tidak lagi menganggapku penting. Sepertinya kau tidak peduli pada aku lagi, Yang Mulia. Apa yang kulakukan? Beritahu saja aku. Apa yang aku lakukan? Penjelasan apa lagi? Bagaimana bisa kau menyembunyikan sesuatu yang begitu penting dariku? Ratu Joda sedang mengandung. Mengapa Ratu Joda ingin menyimpan rahasia baik itu padaku? Kau suamiku, kau juga temanku, aku juga istrimu. Mengapa kau sembunyikan berita baik seperti itu dariku, Yang Mulia? Apa kau pikir aku akan cemburu? Aku akan iri pada Ratu Joda? Katakan, Yang Mulia. Apa yang sedang kau bicarakan? Cukup, Yang Mulia. Berhenti mencoba membodohiku. Aku bukanlah orang yang bodoh. Aku dengar Ratu Joda mengatakan itu pada dirinya sendiri kalau dia sedang mengandung anakmu. Aku mengakui bahwa aku dan Ratu Joda tidak terlalu berhubungan baik.
Tapi anak ini penting bagiku, karena itu adalah anakmu. Aku pikir bahwa kau menganggapku sebagai teman terbaikmu yang mulia. Tapi kau telah membuktikan hal yang sebaliknya dengan perbuatanmu. Kau tidak berbagi kebahagiaan terbesar dalam hidupmu denganku. Mengapa yang mulia? Kau tahu bahwa Ratu Joda sedang mengandung sebelum pertempuran dimulai. Tapi kau sembunyikan kebenaran itu dariku yang mulia. Kenapa? Jawab aku. Aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku ingin melihat wajah yang mulia berseri dengan kebahagiaan saat aku memberitahunya. Dia sangat ingin mempunyai anak. Aku tahu, setelah dia mengetahui bahwa aku sedang mengandung, dia akan mencintaiku lebih dari yang dulu. Karena anak ini sudah dinantikannya sejak lama. Salam yang mulia. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Aku pun ingin berbicara padamu. Ikut aku. Hati-hati yang mulia, Anda akan menyakiti diri Anda sendiri. Aku minta kau pergi dari sini. Tinggalkan aku di sini sendirian. Pergi. Jangan yang mulia, Anda akan berakhir dengan menyakiti diri Anda sendiri. Pergi, Hosian. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Anda bisa membunuhku sekarang juga yang mulia, tapi tolong beritahu aku kenapa Anda begitu marah. Tutup mulutmu, bodoh. Beraninya kau mempertanyakanku. Aku akan pergi dari sini. Pergi, jangan pernah kembali. Ratu Joda telah merenggut segala yang telah ku miliki. Dia menghancurkan semua impianku. Pertama dia naik ke posisi kepala permaisuri. Kemudian dia mengambil yang mulia dariku. Dan sekarang dia menghancurkan impianku. Dia telah merusak semua yang telah aku impikan untuk menjadi Maryam Zamani. Aku selalu ingin menjadi orang yang memberikan pewaris tahta. Dan aku menginginkan gelar. Tapi sekarang Ratu Joda akan menjadi Maryam Zamani, ibu pewaris kerajaan ini. Seharusnya yang mendapat gelar itu adalah aku. Kenapa Horta Rajput yang mendapatkannya? Tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Mimpinya tidak akan jadi kenyataan. Bahkan orang yang paling kejam dikenal mengampuni wanita yang sedang mengandung. Tapi aku begitu buta dengan salah menaruh kebencianku atas jalan. Bahkan orang yang paling kejam dikenal mengampuni wanita yang sedang mengandung. Tapi aku begitu buta dengan salah menaruh kebencianku atas jalan. Kenapa kau harus berbohong padaku, Joda? Kenapa kau menyembunyikan kebenaran dariku? Kenapa kau harus lakukan ini padaku? Kenapa kau tidak segera berbagi berita gembira seperti itu denganku? Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa mimpiku akhirnya menjadi kenyataan? Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa aku akan menjadi seorang ayah? Kenapa kau diam? Jawab aku! Kau tahu betapa inginnya aku ini menjadi seorang ayah, tapi kau menyembunyikannya. Dan selain itu,
Meskipun tahu betapa pentingnya anak ini untukku, kau mempertaruhkan hidupmu serta anak kita dengan pergi ke medan perang memerangi musuh-musuh kita. Joda, kau sudah tahu bahwa aku telah kehilangan anakku sekali. 2 kali kesenangan telah diambil dariku. Jika sesuatu terjadi padamu, aku pasti hancur, Joda. Kau harus ingat ini, Joda. Jika kau ibu dari anak ini, maka aku ayahnya. Aku memiliki hak atas anak ini. Jadi kau harus bertanya dulu padaku sebelum membuat keputusan. Aku tidak memberitahumu, karena aku ingin berdiri dengan kewajibanku sebagai istrimu. Menjadi istri seorang raja, aku punya hak untuk menyembunyikannya. Aku melakukan apa yang aku rasa tepat saat itu. Aku tidak memberitahumu supaya kau tidak mengubah pikiranmu tentang berperang melawan saudara kandungmu sendiri yang mulia. Jika kau tahu bahwa aku sedang mengandung anakmu, maka pasti kau akan membatalkan perang itu. Padahal perang itu menyangkut harga diri kerajaanku. Dan sebagai seorang istri, juga sebagai seorang Rajput, aku ingin menjadi kekuatanmu. Aku tidak ingin melemahkanmu. Aku memiliki budaya di mana seorang wanita siap menumpahkan darahnya demi suaminya sendiri. Seorang wanita Rajput memiliki aturan bahwa dia tidak boleh mengutamakan masalahnya sendiri daripada kewajibannya dan kewajiban suaminya. Prioritas utamaku untuk kerajaan ini. Dan itu untuk kerajaanmu. Dan itulah alasan kenapa aku memutuskan untuk tidak memberitahumu mengenai anak ini. Aku ingin agar anak kita menjadi orang yang berani untuk mempertaruhkan hidupnya, untuk melindungi keluarganya sendiri. Aku tidak ingin dia menjadi seseorang yang akan lari dari kesulitan yang akan dihadapinya nanti. Dan aku senang bahwa anak kita telah mendapat pelajaran, bahkan pelajaran pertamanya sebelum dia dilahirkan. Tabib kerajaan memberitahuku bahwa aku sedang mengandung tepat di malam sebelum kita pergi berperang. Bagaimana aku bisa menghentikanmu, Yang Mulia, saat kau sedang berjuang untuk melindungi kerajaan hanya karena sepotong berita kecil? Aku ingin memberitahumu setelah perang berakhir, Yang Mulia. Tapi aku tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahumu mengenai hal ini. Bukannya aku bermaksud menyembunyikan kebenaran ini selamanya, Yang Mulia. Joda, apa kau berpikir bahwa aku ini seorang pengecut? Apa kau berpikir bahwa aku akan membatalkan perang karena informasi ini? Apa kau tidak pernah mempercayaiku? Aku benar-benar percaya padamu, Yang Mulia. Tapi aku takut bahwa tekadku akan melemahkan setelah aku bercerita tentang anak kita. Tapi sebenarnya, anak ini telah memberiku keberanian bersamaan dengan rasa sukacita bahwa aku sekarang telah menjadi seorang ibu. Aku ingin memberitahumu mengenai anak ini pada pertemuan kerajaan ketika kau duduk di atas tahta. Tapi saat itu Nigar tiba dan aku jadi gagal memberitahumu. Lalu hari ini sebelum aku memberitahumu, aku tidak marah padamu, Joda. Karena aku hanya merasa aku sangat khawatir padamu. Dan aku peduli pada anak ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi denganmu, Joda? Tenang! Aibar, tenanglah. Kendalikan dirimu. Sekarang saatnya untuk memburu mangsa. Ayo keluar. Aibar, aku bilang keluar. Keluar! Aibar, sekarang saatnya untuk mencari musuhmu. Ini adalah waktu untuk membunuh musuhmu. Berhenti di sini, Aibar. Hei! Jangan biarkan amarah mengalahkanmu. Wah, luar biasa. Aku suka cara dia. Mulai berjalan. Wah.
Kaibar! Kerja yang bagus, kau telah mengendalikan dia. Dia melakukan segala sesuatu yang kau katakan. Itu benar-benar hebat sekali. Apa aku mendapatkan izinmu? Ya, aku mengizinkan. Penjaga! Bawa mereka ke sini. Kaibar! Ciumlah darah pada kain ini. Dan bunuhlah orang yang telah kau cium darahnya. Kau harus membunuhnya. Tenang! Ia adalah tuanmu. Beri salam padanya. Jangan biarkan amarahmu mengalahkanmu. Kendalikan dirimu. Jalan ke arah kandang. Ayo cepat. Jalan ke arah kandang. Aku bilang jalan. Cepat ke arah kandang sana. Ayo cepat jalan. Masuk. Cepat. Aku melihat apa yang bisa dilakukannya. Ini adalah waktu untuk menguji apa dia bisa berguna bagi kita. Pergi ke Agra segera. Bawa beberapa penjaga bersamanya. Akhir hidup Jalal sudah dekat. Maafkan aku yang mulia. Sampai sekarang kita belum menerima contoh darah Jalal. Jangan khawatirkan itu. Aku tahu di mana kita bisa menemukan darah Jalal. Aku memanggil semua ke sini untuk berbagi kebahagiaan bersama kalian. Akhirnya impianku terpenuhi. Aku sudah menunggu dengan tidak sabar selama bertahun-tahun. Ratu Joda memberiku sebuah alasan besar untuk mencintainya, bahkan lebih. Aku akan memberitahu kalian bahwa Ratu Joda sedang hamil. Berarti sebentar lagi dia akan melahirkan seorang pewaris kerajaan ke dunia. Ya Allah, terima kasih untuk kebahagiaan ini. Engkau telah menjawab doa-doaku. Aku benar-benar senang untukmu, Ratu Joda. Selamat ya. Aku mengumumkan perayaan besar pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan perayaan ini akan diselenggarakan setelah seminggu. Aku ingin kalian membuat persiapan megah. Ratu Joda, kau telah memberikan hadiah yang terbaik dalam hidup. Dan sebagai imbalannya, aku ingin memberikan sesuatu yang tidak akan pernah kau lupakan. Di satu sisi, persiapan untuk perayaan telah dimulai. Di sisi lain, pasukan Ratu Maham Cucak berangkat ke Agra bersama dengan Kaibar dan pengawalnya. Kaibar hanya memiliki tujuan, yaitu untuk membunuh Jalal. Mari kita bunuh musuh kita!
Ayo cepat! Ini tidak benar. Ini adalah mimpi buruk. Bagaimana mungkin seorang Ratu Rajput akan segera menjadi ratu yang paling penting? Tidak, ini tidak mungkin. Joda, biar kami yang melakukannya. Kau tidak harus melakukannya. Tidak. Ratu Joda, kau harus istirahat. Kau tidak harus memaksakan diri seperti ini. Zakira, kau juga? Zakira, itu benar. Kami akan menyelesaikan membuat kalung bunga tersebut. Tidak, Moti. Ini satu-satunya hal yang aku lakukan sepanjang hari. Aku akan bosan jika tidak melakukan apa-apa. Itu tidak apa-apa. Kalau Yang Mulia Raja melihatmu bekerja, dia pasti akan memarahiku. Berikan keranjangnya. Moti, kau tidak bisa mendikteku melakukan apa yang harus kulakukan. Moti, tidak ada gunanya kau berusaha membujuknya. Apa kau tidak tahu bahwa dia orang yang keras kepala dan dia pasti akan lakukan apa yang dia rasa benar? Walaupun itu menyakiti orang-orang yang peduli padanya. Baiklah, aku tidak akan melakukan apapun. Jadi berhenti mengejekku sekarang. Jangan dulu marah. Aku hanya sekedar ingin menggodamu. Aku sangat berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena kau telah memberiku kebahagiaan. Yang Mulia, aku permisi. Moti, aku ingin kau mengurus Ratu Joda dengan sebaik-baiknya. Apa kau mengikuti instruksi semua itu dengan baik? Iya, Yang Mulia. Aku akan memberikan tanggung jawab untuk masalah ini ya. Bagaimana kabarmu, Joda? Ibu. Salam, Ibu. Kau duduk saja. Aku hanya ingin memberi sesuatu. Ada apa ini, Bu? Benda-benda ini adalah beberapa pengobatan rumah. Temanku membuatkanku saat aku mengandung. Wanita hamil biasanya mual di tahap awal, dan bubuk mangga ini banyak membantumu dalam mengurangi rasa mual. Kau mungkin tidak akan suka dengan obat-obatan seperti ini, tapi aku sudah belajar darimu. Perasaan di balik hadiah lebih penting daripada nilai hadiahnya. Terima kasih banyak, Ibu. Aku pergi dulu. Aku harus mengurus beberapa hal untuk perayaan. Kau juga harus mengundang keluargamu di Amer. Joda, bagaimana caramu melakukannya? Apa maksudmu, Yang Mulia? Aku ingin tahu bagaimana kabar kegemaranmu yang suka keras kepala di antara semua orang. Itu karena aku sedikit keras kepala dari beberapa orang lain di istana ini. Apa maksudmu? Maksudku, kau lebih keras kepala daripada aku. Joda, jika kita berdua keras kepala, coba bayangkan betapa akan keras kepalanya anak kita. Ibu dari anak itu adalah orang yang baik hati. Aku yakin anak kita akan seperti aku. Persis seperti yang ku mau. Jika kau membawa seorang anak perempuan ke dunia, aku ingin dia menjadi cantik sepertimu. Dan jika dia anak laki-laki, aku ingin dia menjadi seorang raja yang adil dan pejuang yang hebat seperti dirimu. Ratu Chan dulu menyukai permainan, terutama caugan. Dia suka menonton caugan. Kadang-kadang dia bahkan memainkannya. Mengapa segala sesuatu yang terjadi menentangku?
Setiap kali aku mencoba mencari kesempatan untuk bicara dengan Nigar, ada seseorang di sekitarnya. Sebelumnya, aku tidak menyadari hobi dari ibuku. Terima kasih untuk memberitahuku. Aku senang bisa tahu tentang kesukaan dan ketidaksukaan dari ibuku. Dan aku merasa lega. Terakhir kali aku bertemu dengan ibuku, dia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia bahkan tidak mengenali siapa aku. Dan sekarang aku bahkan tidak tahu apakah ibuku masih hidup. Nigar, sudahlah. Jangan menangis. Percayakan pada Tuhan saja. Aku yakin Ratu Chan baik-baik saja. Dan aku percaya Jalal akan menemukannya. Tolong jangan hilang harapan. Ini yang tidak aku inginkan. Aku sama sekali tidak ingin Jalal menemukan Ratu Chan. Bagaimana jika Nigar memberitahu Jalal bahwa aku telah membantunya? Ya ampun, aku tidak akan punya tempat untuk pergi. Aku harus bicara dengan Nigar secepat mungkin. Salam, Yang Mulia. Yang Mulia Raja ingin bertemu Anda di pertemuan kerajaan. Aku akan ke sana. Aku yakin Jalal ingin bicara dengannya mengenai Ratu Chan. Dan jika Nigar memberitahu dia bahwa aku adalah orang yang membantunya bertarung melawan Jalal, maka semuanya akan hancur. Kita akan segera mencapai Agra dan kita tidak jauh dari tempat tujuan. Kita tidak harus menunggu lagi. Ini waktu yang tepat menyerang Jalal. Apa kau siap? Ya, Yang Mulia. Khaybar juga sudah siap. Aku hanya perlu darah Jalal. Setelah Khaybar mendapatkan bau darahnya, maka dia akan beristirahat. Setelah dia melakukan perintahmu, yaitu membunuh Jalal. Aku sudah lakukan itu untukmu. Kain ini ada darahnya Jalal. Kerja yang bagus. Di mana kau menemukan potongan kain ini? Aku menemukannya di tempat di mana aku menangkap Jalal. Aku menemukan pakaiannya yang berlumuran darah. Dan aku membawanya padamu. Aku terkesan. Nigar, aku berusaha yang terbaik untuk menemukan Ratu Chan. Bahkan petunjuk terkecil sekalipun akan membantu. Itu sebabnya aku ingin kau memberitahu kapan dan di mana terakhir kali kau bertemu Ratu Chan. Bagaimana kau bertemu dengannya? Setelah kau pergi, penjagaku mencari di mana-mana, tapi kami tidak menemukan apapun yang akan membawa kita. Hal ini terjadi pada malam ketika kau menikah dengan Ratu Joda. Saat itu, kau akan membagikan manisan di antara para tahanan. Aku bersembunyi di tumpukan karung goni. Karung itu dibawa ke tempat ibuku. Aku merasa sangat marah setelah aku bertemu dengannya. Saat itu, aku melihat ibuku tidak dalam keadaan yang sehat karena ibuku menderita. Kenyataannya adalah bahwa ibuku bahkan tidak mengenali aku. Tolong tenanglah, Nigar. Aku berjanji padamu untuk menemukan Ratu Chan sesegera mungkin. Aku akan menghukum orang yang bertanggung jawab atas keadaan. Aku ingin tahu siapa orang yang telah memberitahumu bahwa aku telah menahan Ratu Chan. Aku menyadari kenyataan bahwa mendiang Raja Humayun sudah meninggalkan sebuah pesan dan beberapa harta karun untukku. Aku diberitahu kalau kau tidak ingin berbagi bagian dari harta dan juga kerajaanmu dengan orang lain. Siapa yang memberikan informasi yang salah ini? Orang itu adalah orang yang dekat denganmu setiap hari. Beritahu saja aku nama orang itu yang telah memberitahumu bahwa aku yang telah menahan Ratu Chan. Ya Tuhan, ini yang aku takutkan. Rahasiaku akan segera terungkap. Maham Angga.
Tidak ada jalan keluar untukmu, Maham Angga. Aku menganggapmu sebagai ibuku. Kau adalah orang yang sangat aku cintai. Tapi mengapa kau justru telah menyakiti aku setiap kali? Untuk itu kau mencoba membunuh Bairamkan. Kau mencoba untuk membawa citra buruk kepada Ratu Joda. Dan kali ini kau bahkan tidak mau mengerti aku. Kau tahu bahkan hukuman mati saja tidak akan cukup untuk menghukummu. Abgahkan. Tangkap dia. Biarkan dia membusuk di penjara selama sisa hidupnya. Tidak. Tolong kasihani aku. Kasihani aku, Yang Mulia. Tolong ampuni aku. Aku adalah orang yang merawatmu. Kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu lebih dari Adamkan. Tapi kau tidak menyadari bahwa kau yang paling menyakiti hati. Aku malu bahwa aku telah menganggapmu sebagai ibuku. Ibu, jangan memohon di depannya. Dia telah melupakan pengorbanan yang ibu buat untuknya. Dan hari ini aku tidak akan mengampuninya.